Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sampai ayat berapa? Patang puluh telok 43. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian berakal? Maka mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya salat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini masih bicara tentang Bani Israel. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, terutama kepada bapak moyang mereka. Karena ayat ini khitabnya kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi Nabi SAW membacakan ayat ini kepada orang-orang Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri. Tidakkah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa terhadap diri-diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab, maksudnya Taurat. Afala ta'qilun, di mana akal kalian? Jadi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu, sebelum datangnya Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan mereka tidak tahu bahwa Nabi yang akan muncul di akhir zaman itu orang Arab. Maka orang-orang Yahudi selalu menasihati, terutama orang-orang musyrik Khazraj dan Aus yang ada di kota Madinah, agar mereka mengikuti Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Begitulah mereka membuat isu di tengah-tengah orang Yahudi dan di kota Madinah, bahwa nanti kalau Nabi kami lahir, Nabi kami muncul, maka kalian harus ikut dia. Itulah yang diperintahkan dalam kitab kami, maksudnya perjanjian lama, kitab Taurat. Makanya sering saya ulang-ulang, sebab inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang Ansar. Karena orang Yahudi selalu bicara seperti itu, terutama kepada anak turunan mereka yang ada di kota Madinah. Bayangkan orang Yahudi di Madinah itu bukan setahun 2 tahun mereka tinggal di situ. Mereka sudah ratusan tahun. Sejak kekalahan perang oleh Persia, Romawi runtuh, maka sebagian besar orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu hijrah ke Madinah. Karena bukan tidak ada alasan, ada alasan karena Madinah ini sudah dicatat dalam kitab-kitab mereka
bahwa disinilah tempat hijrahnya Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Sehingga sebelum ada tanda-tanda kenabian dari orang Arab, orang-orang Yahudi itu memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi ini kalau muncul. Makanya Allah mengatakan atamuruna nasa bil birri. Tidakkah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Kalau Nabi itu muncul, nanti ikut, tolong dia, bantu dia, dan begitu seterusnya. Tapi apa kenyataannya? Watan sauna anfusakum. Ketika betul-betul Nabi itu muncul, rupanya bukan dari Bani Israel tetapi dari Arab. Rupanya mereka melupakan apa yang selama ini mereka nasihatkan kepada manusia. Mereka justru ingkar kepada Nabi SAW, bahkan berusaha untuk menghapus nama Ahmad di kitab-kitab mereka, karena mereka tidak suka dengan orang Arab sejak dulu. Contohnya, kenapa Bani Israel lebih suka kepada Harun dibandingkan kepada Musa? Bani Israel dulu sebelum Yahudi Madinah, mereka cinta dengan Harun alaihi salam. Selain daripada akhlaknya, kelembutannya, dekatnya, emosional, Harun dengan Bani Israel itu berbeda dengan Musa. Musa itu tidak disukai Bani Israel. Makanya Nabi Musa itu selalu mendapatkan tantangan dengan cara Bani Israel selalu menyakiti Musa, tapi Musa sabar. Alasannya karena Musa itu tidak selalu bersama Bani Israel. Pertama, dia hidup di istana Fir'aun. Sejak bayi kan dia hidup di istana Fir'aun, dan istana Fir'aun bukan Bani Israel. Mereka kaum Kipti, orang-orang Mesir asli. Kemudian setelah hidup bersama Fir'aun dan di istana Fir'aun, tidak hidup bersama Bani Israel, di masa muda rupanya dia terkena kes pembunuhan. Dia membunuh seseorang anak muda yang sedang bertikai dengan anak muda Bani Israel. Rupanya Musa melihat kebenaran ada di anak muda Bani Israel, ditolonglah sampai akhirnya tanpa unsur kesengajaan Musa membunuh salah seorang pemuda dari kabilah Kipti, kabilahnya Fir'aun. Maka Musa pun lari kemana? Ke Madian. Madian ini dipenuhi orang Arab, asli Arab ada di Madian. Disitulah kemudian Nabi Musa justru menikah dengan orang Arab, putri daripada Syuaib. Ada yang mengatakan Syuaib ini Nabi, ada yang mengatakan Syuaib ini bukan Nabi. Tapi yang kuat dia bukan Nabi, dia orang saleh gitu saja. Dan bukan setahun 2 tahun tinggal di Madian itu, 10 tahun Nabi Musa tinggal di Madian sampai dia fasih bahasa Arab. Baru sepulang daripada Madian dengan membawa istri dan anaknya pulang ke Mesir, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul. Di tengah jalan itu, ketika Musa bawa obor, kemudian obornya padam di tengah malam, tiba-tiba Musa dari kejauhan melihat ada api. Maka dia mengatakan kepada keluarganya, tunggu di sini, inni anastu nara, saya akan cari api dulu. Akhirnya Musa pun mencari titik api yang terlihat dari kejauhan itu. Rupanya api itu berasal dari pohon zaitun. Anehnya, api yang menyala di pohon zaitun itu tidak membakar pohon zaitun. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar. Akhirnya kemudian ketika sudah depan-depanan dengan api, Musa dikagetkan karena ada suara di balik api dan mengatakan, innani anallah, ketahuilah aku adalah Tuhan. Maka kemudian Musa pun berdialog dengan Allah pertama kali, karena disitulah Musa hendak diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan Allah katakan, wama biyaminika ya Musa, apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa, tongkat. Kata Allah, alqiha, lemparkan tongkat itu. Tiba-tiba dilemparkan jadi ular besar. Setelah jadi ular besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah ular itu. Disuruh dipegang ular itu, bayangkan. Ya orang mikir-mikir enggak. Lihat ular besar, dipegang buntut, patuh kepala kan.
dipegang kepala langsung dipatu. Tapi Allah mengatakan khudha wa la takhaf, ambil jangan takut. Ketika diambil berubah lagi jadi tongkat kan itu. Itulah mukjizat pertama yang dianugerahkan kepada Musa berupa tongkat. Baru Musa kembali. Setelah kemudian Musa diangkat jadi nabi dan rasul dan membawa risalah, dan Allah meminta Musa untuk mendakwai Fir'aun, barulah kemudian Musa kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Bani Israel dan kepada kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Jadi dari kisah ini menunjukkan bahwa Musa itu bersama Bani Israel setelah kemudian berada di Mesir dan hendak menyeberangkan Bani Israel ke Palestina. Itu barulah Musa bersama Bani Israel. Tapi sejak kecil kan Musa tidak bersama Bani Israel kan? Sejak kecil di sana Fir'aun. Habis itu ada kes pembunuhan, lari ke Madian. Kemudian punya anak istri, baru kemudian tinggal bersama Bani Israel. Lain dengan Harun. Kalau Harun itu dari kecil, remaja, dewasa sampai diangkat jadi nabi, memang dia tinggal di Bani Israel. Jadi hati Bani Israel lebih dekat kepada Harun. Makanya mereka lebih cinta kepada Harun dibandingkan kepada Musa. Ditambah-tambah sekali lagi Musa ini menikah dengan orang Arab. Mereka tidak suka. Makanya mereka selalu mengganggu Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai kepada tingkat fitnah. Jadi kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi rame-rame, kayak antum lah kecil-kecil di kampung itu kan di sungai ya. Ya, berak di sungai, mandi di sungai, kencing di sungai. Kalau orang desa kan gitu ya. Jam 3 itu udah rame di sungai itu. Kadang-kadang ada yang ngintip pula. Jadi Musa ini difitnah karena kalau Musa ini mandi sendirian dia. Apa kata mereka? Jangan-jangan Musa itu seperti perempuan. Maksudnya apa? Memiliki penyakit adra. Jadi nggak punya tulang kayak perempuan gitu ya. Akhirnya kemudian Musa pun difitnah macam-macam, bahwa jasadnya itu macam-macam lah, kayak perempuan lah, apa macam-macam. Bayangkan mereka memfitnah nabinya. Jadi akhirnya kemudian ketika Musa mandi sendirian, diletakkan pakaiannya di batu. Loh, batunya ini jalan. Loh, Musa bingung lah, dikejarnya batu itu karena ada pakaian di atasnya. Dikejar-kejar, rupanya batu itu lewat di Bani Israel yang sedang mandi rame-rame. Barulah mereka menyaksikan pemandangan bagaimana badan Musa itu tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan fisiknya. Musa itu orang yang paling indah fisiknya, yang paling kekar fisiknya. Mereka tidak tahu saja karena Musa itu punya rasa malu, tidak mau mandi rame-rame. Sampai mereka memfitnah, tapi Musa kan sabar. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua-duaan dengan Harun di negeri Linglung itu, Allah takdirkan Harun meninggal, dicabut nyawanya, dan tidak ada satupun Bani Israel yang tahu. Yang tahu cuma Musa. Akhirnya kemudian karena Harun meninggal dunia, maka Musa pun memandikan, menyolatkan, menguburkan. Kemudian pulang, orang Bani Israel bertanya, "Aina Harun? Di mana Harun?" Kata Musa meninggal. Akhirnya mereka memfitnah Nabi Musa membunuh Harun. Bayangkan. Mereka memfitnah nabinya membunuh nabi, kan itu. Mana akalnya? Makanya Musa itu sabarnya luar biasa sampai ke tingkat azm. Makanya disebut ulul azmi. Saking sabarnya Musa menghadapi Bani Israel itu. Artinya sejak dulu Bani Israel itu tidak suka dengan Musa itu, salah satunya karena dia menikah dengan orang Arab. Tetapi mereka baru sadar dan kemudian mereka baru memahami kesalahan itu setelah Musa meninggal. Baru mereka sadar. Selama ini Musa baik dengan mereka. Begitulah terkadang orang itu kan baru ketahuan baiknya kalau sudah tidak ada. Kalau sudah nggak ada, baru teringat, yalah dulu masih ada dia begini. Setelah nggak ada, siapa lagi penggantinya? Tak ada lagi. Gitu ya. Biasa orang itu seperti itu. Sampai kepada orang-orang Yahudi turunan Bani Israel yang ada di Madinah, itu juga sama, tidak suka dengan orang Arab. Makanya ketika sebelum kedatangan Nabi SAW akhir zaman, mereka selalu mengajak manusia, nanti kalau muncul Nabi itu ikuti dia, tolong dia, bela dia, macam-macam. Setelah Nabi itu muncul, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kalian lupa
apa yang kalian ucapkan dulu. Sementara kalian tiap hari membaca kitab sampai mengenal Nabi yang akan muncul itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal nabinya seperti bahkan lebih daripada mengenal anak-anak mereka sendiri, karena setiap hari dibaca biografi Nabi itu, ciri-cirinya, nama-namanya dan begitu seterusnya. Makanya Allah tutup ayatnya, afala ta'qilun, mana akal kalian? Dulu kalian yang menyuruh berbuat baik, kalian sendiri yang mengingkari kebaikan itu. Itulah Bani Israel. Maka ini juga secara umumnya lafaz ayat ini juga berfaedah kepada kita bahwa hendaklah kita menyamakan antara dakwahan dari lisan dengan perbuatan badan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan, karena amat sangat berat hukuman Allah bagi orang yang mengucapkan dan perbuatannya menyelisihi. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik di hadapan Rasul, luar biasa, memuji Rasul. Abdullah bin Sabai, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah itu, kalau di tengah-tengah para sahabat dipujinya Rasul hebat-hebat. Kita harus menolong Rasul, kita harus menang, Islam harus jaya. Itulah apa namanya, simbol ataupun slogan daripada Abdullah ibn Ubay, mengajak para sahabat untuk menolong Nabi. Tapi ketika kemudian tidak bersama para sahabat dan dengan gengnya berkumpul sesama munafik, mulailah mereka merencanakan bagaimana menyakiti dan membunuh Nabi SAW. Maka akhlak orang-orang Yahudi sama dengan akhlak orang munafik. Kemudian Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang Yahudi, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan dengan salat. Karena orang-orang Yahudi itu tidak pernah salat. Salat itu padahal diwajibkan kepada semua umat sebelum Islam. Semua para nabi itu salat. Ibrahim salat, Nabi Zakaria di mihrabnya salat, semua para nabi salat. Makanya kemudian Isa bin Maryam mengatakan, ketika tiba-tiba dia bisa bicara karena fitnah tuduhan kepada Maryam yang berzina, tiba-tiba Isa bicara sejak kecil. Bayi itu bisa bicara, itu Isa itu. Salah satu ucapan Isa bin Maryam, wa awsani bi salati, dan Allah mewasiatkan aku agar melaksanakan salat. Jadi para nabi itu salat. Tapi lihat orang-orang Yahudi, mereka tidak salat. Gerakan mereka salat hanya menangis di tembok ratapan sambil jidatnya diletakkan di tembok, nangis-nangis begitu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya di sini Allah singgung mereka, wasta'inu bis sabri. Karena orang-orang Yahudi itu kebanyakan mereka tidak sabar. Mereka suka menentang nabinya. Makanya Rasul mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hancurnya umat sebelum kalian, maksudnya Bani Israel, itu karena terlampau banyak tanya kepada nabinya dan menyelisihi nabinya. Jadi kalau seandainya mereka disuruh nih sama Nabi Musa atau nabi-nabi Bani Israel yang lainnya, disuruh mengerjakan A gitu kan, tidak langsung dikerjakan mereka. Mereka banyak tanya sekali. Contohnya ketika mengkisahkan Baqarah Bani Israel kan, ada orang yang meninggal nih, seorang tokoh, kemudian jasadnya dilempar kepada kabilah lainnya, sehingga akhirnya terjadi tuduh-tuduhan siapa yang membunuh orang ini. Ketika hampir perang, mereka pun datang kepada Nabi Musa agar Musa memberitahu siapa pembunuhnya. Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, hanya itu saja. Tetapi mereka memang suka ikhtilaf dengan nabinya. Tanya pula, sapinya kayak apa? Warnanya seperti apa? Kemudian sudah dipekerjakan atau belum? Akhirnya kemudian ketika mereka semakin
wa man yushaddad din illa ghalaba. Makin kemudian banyak tanya, makin beratlah akhirnya. Sapinya tidak muda, tidak tua, warnanya kuning pekat, kalau ada orang lihat senang. Sapinya tidak pernah dipekerjakan. Jadi sapi kayak gini di mana kan itu ya? Akhirnya mereka pun merasa berat, tetapi akhirnya sapi itu ada. Jadi dari seluruh Bani Israil cuma satu sapinya itu pun tidak bisa dibeli kecuali seberat emas seharga sapi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahasakan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya karena Bani Israil tidak terkenal kesabaran. Nanti kita diceritakan di sini setelah ini nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Bayangkan Bani Israil itu ketika mereka diadab oleh Allah di negeri Tih. Negeri Tih itu negeri linglung. Jadi Bani Israil itu diadab oleh Allah karena ketika diajak jihad oleh Musa tidak mau. Karena Musa itu kan ingin memasukkan Bani Israil ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sementara Baitul Maqdis ini tidak bisa langsung masuk kecuali harus melewati kota yang disebut dengan Ariha. Jadi kota tertua di dunia. Sementara di Ariha ini dikuasai oleh orang-orang Kan'aniyun. Orangnya besar-besar karena keturunan kaum Ad. Bani Israil kecil-kecil orangnya. Ini yang dilawan besar-besar orangnya ini. Maka Musa pun mengutus kepada 12 orang pilihan, coba intai bagaimana kekuatan mereka. Rupanya 12 orang pilihan ini setelah melihat pasukan Kan'aniyun besar-besar, pulang ketakutan memberitahu Musa bahwa musuh kita kuat nih Musa. Kayaknya kita tidak bisa. Kata Musa, gini saja, kalian jangan ceritakan kepada pasukan. Kalian jangan ceritakan kepada pasukan Bani Israil, sebab kalau mereka mendengar cerita kalian, mereka ketakutan. Rupanya disuruh jangan cerita karena memang disifati tidak sabar, diceritakan pula sama keluarganya masing-masing. Akhirnya tersebarlah kemana-mana. Takutlah Bani Israil ini jadinya kan, mau menyerang nggak jadi karena sudah tergambar dulu, wah ini musuh kita ini raksasa ini, nggak bisa lah kita masuk. Dari itulah kemudian mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, kami tidak akan perang. Kalau engkau maksa kami berperang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kau pergi sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk nonton siapa yang menang siapa yang kalah saja. Bani Israil. Ya. Akhirnya kemudian yang tidak menceritakan cuma dua, Kalib ibn Fayyana dan juga Yusa ibn Nun. Ini dua orang ini memegang amanah. Makanya Musa mengatakan kepada dua orang ini, kalian masuk dari pintunya, Allah pasti menangkan. Padahal Musa sudah menjanjikan kemenangan sebenarnya, tapi mereka tidak sabar. Ya, akhirnya karena mereka tidak mau berjihad, menentang nabinya, banyak tanya, menyelisih nabinya, apa yang terjadi? Allah berikan azab kepada mereka, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Linglung disebut negeri linglung, padang pasir. Tidak bisa keluar dari situ. Jalan ke sana balik lagi ke sini, jalan ke sana balik lagi ke sini. Pokoknya makanya disebut Ardul Linglung, negeri linglung. Tidak ada tumbuhan satupun, tidak ada minuman satupun, tidak ada makanan. Bayangkan, disiksa oleh Allah di situ. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, kami tidak ada makan. Makan apa ini? Maka Musa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah azza wa jalla, diturunkan makanan manna dan salwa. Ada yang mengatakan manna itu artinya dari kalimat karunia. Yamunnu, manna yamunnu, artinya Allah berikan karunia. Maknanya semua yang diinginkan Bani Israil tersedia. Makanan apa saja, bayangkan coba, tinggal ngomong sudah ada, kayak di surga saja. Itu satu penafsiran. Dan salwa itu pohon, ada buahnya, kalau dimakan ada manis-manisnya seperti madu. Ada yang mengatakan manna itu sejenis daging burung, daging unggas lah, ya burung-burung kayak bango atau apalah, burung-burung. Tinggal tunjuk saja itu burung itu jatuh, sudah terpanggang, tinggal makan. Enak nggak? Kalau kita ini cari burung, tembak dulu, kuliti dulu, cabutin dulu baru bulunya,
kemudian bulek dulu bumbunya gitu ya, kemudian pasang dulu gasnya, kasih dulu minyak, lama baru makan kan itu. Ini tidak, tinggal nunjuk saja burungnya jatuh tinggal makan begitu, sudah jadi makanan. Nikmat apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Akhirnya mereka akan mengatakan, oke, makanan sudah ada wahai Musa, lah minumannya mana? Akhirnya kemudian Musa memukul batu, keluar 12 mata air. Di tengah-tengah panas, bayangkan air itu sejuk, apa enggak enak tuh minum tuh. Udah makan buah, makan manna, salwa, minum, apalagi. Datang lagi, ya Musa, kami panas, nggak ada pohon berlindung katanya. Maka Allah kirimkan awan, kemana saja mereka selama di negeri itu dinaungi awan, kayak payungnya saja awan itu. Ya. Cukup tidak, mereka tanya pakaian lagi. Musa ini udah lama ke pakaian ini, mintalah pakaian. Jadi semua diminta, tetapi tidak ditolak Nabi Musa. Subhanallah, sabarnya Nabi Musa. Ya. Tetapi mereka tidak sabar. Ketika mereka diberikan makanan enak, minuman enak dari langit, loh, maidatun minas sama. Mereka sudah tidak panas lagi, pakaian mereka sudah baru dan tidak pernah koyak. Tiba-tiba mereka mengatakan apa? Wa idh kulna. Gimana ayatnya? Mereka mengatakan, wa idh kultum ya Musa lan nasbiru ala tu'ami wahid, katanya. Musa, kami tidak sabar, bosan makan ini. Mereka bilang, nggak sabar kami ini. Kasih manna salwa katanya. Yang lain lah. Kalau bisa itu apa katanya? Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kalau bisa itu ya sayur mayur, mentimun, kacang ada, bawang putih gitu. Mau lalapan. Minta lalapan, bayangkan. Dikasih daging-dagingan minta lalapan pula. Coba, makanya Musa heran dengan kelakuan Bani Israel sampai mengatakan, kata Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi khair. Kalian sudah diberikan makan yang enak, mau makan yang tidak enak pula. Bani Israel. Makanya Allah mengatakan kepada orang Yahudi, jangan seperti nenek moyang kalian, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar, kalian harus sabar, jangan seperti bapak moyang kalian, gitu maksudnya. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sesungguhnya sabar dan salat itu memang berat, tetapi itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka dan mereka pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang Yahudi itu tidak yakin mereka akan kembali kepada Allah, tidak yakin bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah dibandingkan kehidupan dunia. Buktinya apa? Mereka pengecut, takut mati. Orang-orang Yahudi takut mati. Contohnya tadi, diajak jihad oleh Musa, ketakutan, tidak mau. Dan mereka maunya hidup, dan mereka mengklaim kalaupun masuk neraka paling beberapa hari saja. Ya, mereka mengatakan apa? Kalaupun kami harus masuk neraka illa ayyama ma'duda, kata. Kecuali hari, ya 2-3 hari saja neraka surga. Enak kali orang Yahudi itu. Ya, karena mereka tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Makanya lihat orang-orang Yahudi Israel. Mereka takut dengan anak-anak yang bawa batu dilempar itu. Ya, karena mereka memang pengecut. Dan digambarkan dalam Al-Quran seperti itu mereka. Makanya kemudian sebelumnya kita membahas wa iyaya farhabun, kan? Wa iyaya farhabun, kepadakulah kalian takut. Bukan kepada mereka, kepada manusia, kepadaku kalian takut. Makanya orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi SAW, mereka disifati dengan sifat yakin bahwa ada kehidupan setelah akhirat. Makanya kenapa setiap peperangan para sahabat itu dimenangkan, karena para sahabat itu yuhibbunal mauta kama yuhibbunal aduwul haya. Karena mereka cinta dengan kematian sebagaimana musuh-musuh mereka cinta dengan kehidupan. Nah, itu yang dikatakan Khalid ibn Walid ketika ditanya rahasia kemenangan oleh musuhnya orang Romawi dalam perang Mu'tah. Bayangkan perang Mu'tah itu sahabat sedikit, lawannya Romawi kuat-kuat gitu ya.
Tetapi dengan kepiawaian Khalid, padahal sudah banyak meninggal semua itu jenderal-jenderalnya kan, tetapi Khalid bin Walid dengan kecerdasan perangnya minimalnya bisa memukul mundur musuh, sehingga kemudian musuh heran kenapa Khalid mampu mengalahkan musuh padahal jumlahnya banyak, kuat, pengalaman perang. Jawaban Khalid cuma satu, nahnu nuhibbul mauta kama tuhibbunal haya. Kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Nah, gitu ya. Itulah rahasianya Khalid bin Walid ketika memenangkan perang Taif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ini khitab kedua kepada Bani Israel setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel pada ayat ke-40, maka ayat ke-48 dipanggil lagi, ya Bani Israel. Jadi dari ayat 40 sampai ayat 46 ini kisi-kisinya lah bahasa kitanya. Jadi globalnya kisah Bani Israel. Di sini rinciannya. Dan begitulah indahnya Al-Qur'an, bisa ditiru oleh para pengarang kitab. Orang kalau membuat buku biasanya kan disebut kisi-kisinya dulu kan, bahasa kitanya fahrasnya, daftar isi gitu maksudnya ya. Daftar isi 1 2 3 baru rinciannya setelahnya. Di sini juga sama. Quran mengajarkan kepada kita bagi orang yang hendak menulis sebuah karya, maka jelaskan globalnya dulu baru rinciannya. Disinilah mulai Allah menjelaskan rincian kisah-kisah Bani Israel. Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Saya ulangi, bahwa kalimat Bani Israel bukan menunjukkan kepada agama. Lain dengan Yahudi, itu agama Yahudi, agama Nasrani. Tetapi kalimat Bani Israel ini menunjukkan nasab. Seolah-olah Allah ingin katakan, wahai keturunan Yakub, gitu maksudnya. Karena Israel itu nama lain daripada Nabi Allah Yakub. Yakub itu namanya Israel dan punya anak 12. Masih hafal nama-namanya, tidak usah disebutlah ya. Dari 12 ini turunannya disebut Bani Israel. Lah panggilan ini kepada mereka, siapapun yang keturunan Bani Israel maka terpanggil dengan ayat ini, termasuk umatnya Musa itu Bani Israel, termasuk umatnya Isa itu Bani Israel. Yahudi dan Nasrani itu kedua-duanya Bani Israel, karena Isa itu turunan Nabi Bani Israel yang terakhir, sebagaimana juga Musa ya. Jadi mencakup Yahudi dan Nasrani. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Yakub, gitu ya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Maksudnya di sini Allah ingin ingatkan orang-orang Yahudi di kota Madinah, ingat dulu bapak-bapak kalian kuberikan nikmat banyak. Kalau bukan karena nikmat yang aku berikan kepada bapak dan moyang kalian, tentu kalian tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di Madinah. Tapi disebabkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, banyak nikmat, kalian ada di sini. Kalian hidup di kota Madinah. Kemudian Allah katakan, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sungguh aku lebihkan kalian di atas makhluk di alam semesta, di bumi ini. Kalimat ini tentu maksudnya adalah di zamannya. Ingat, Allah lebihkan Bani Israel di zamannya, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW, bahwa Bani Israel jauh lebih baik dibandingkan kaum yang lain di zamannya, karena mereka diutus kepada mereka para nabi, dan mereka di antara mereka ada orang-orang yang saleh yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua Bani Israel jahat, tidak, banyak yang baik juga. Tetapi begitulah manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Artinya bahwa dibandingkan kaum selain Bani Israel di zamannya, ya Bani Israel Allah utamakan karena mereka umat yang bertauhid, diutus kepada mereka para nabi. Makanya kenapa orang Yahudi sombong? Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami ini abna'ullah, anak-anak Allah katanya, dan makhluk
yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka ngomong begitu? Ya, karena diutus kepada kami ribuan para nabi. Makanya mereka berbangga. Diutus kepada kami ribuan para raja, ribuan para nabi, dan tidak pernah diutus kepada kaum selain Bani Israel. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan abna'ullah wa ahibbah. Makanya Allah bantah, qul falima yu'adzibukum. Kalau kalian mengaku anak-anak Allah, kalau kalian mengaku Allah cinta kepada kalian, kenapa kalian diazab? Ada Bani Israel yang dihapus wajah-wajah mereka menjadi qiradatan wal khanazir, menjadi kera-kera yang dihinakan dan babi-babi yang dihinakan. Iya kan? Di antara mereka diturunkan taun, 70.000 Bani Israel meninggal disebabkan wabah taun, dan banyak lagi azab. Kalau memang kalian dicintai Allah, kenapa banyak azab yang menimpa kepada nenek buyut kalian, gitu maksudnya. Jadi kalimat wa anni faddaltukum alal alamin, dan sesungguhnya saya, kata Allah, aku melebihkan kalian dari manusia di alam semesta, maksudnya di zamannya. Tapi setelah Nabi SAW diutus, maka tidak ada kelebihan lagi. Mereka harus mengikuti Nabi SAW. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu bi illa kana min ashabil jannah, kata Rasul. Siapapun Yahudinya, siapapun Nasraninya yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman, maka dia termasuk penduduk jahanam. Jadi kalimat kemuliaan di sini maksudnya di zamannya, karena setelah diutus Rasul, umat Islam umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia, itulah umat Islam. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Maka takutlah kalian kepada sebuah hari. Allah ingatkan kepada orang-orang Yahudi Madinah, takutlah kalian akan sebuah hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya, bahkan tidak akan diterima syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun, baik amalan sunnah ataupun wajib, walahum yungsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi Allah ingatkan kepada bangsa Yahudi, ingat bahwa ada hari nanti setelah kematian, kalian tidak mampu menolong satu dengan yang lainnya, karena pada hari itu fala ansaba bainakum, tidak ada nasab lagi. Kalau orang sudah meninggal, nasab terputus. Apakah kalian turunan Bani Israel yang mengaku nahnu abna'ullah wa ahibba, keturunan para nabi diutus kepada kalian nabi-nabi? Tidak ada lagi nasab pada hari kiamat. Fala ansaba bainakum, terputus nasab. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Enggak ada nasab-nasaban di akhirat itu. Makanya Rasul mengatakan, faman batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Siapa yang lambat amalannya, tidak mungkin dikejar nasabnya. Tidak mungkin. Di dunia Anda merasa bangga, lihat turunan saya semuanya darahnya biru semuanya, kalian paling merah katanya. Kan ada orang yang berbangga itu kalau dekat-dekat keraton biasanya kan, kayaknya kastanya beda kayak. Ya, sampai masih ada pula di negeri kita yang kemudian membeda-bedakan kasta itu kan. Pada akhirat tidak ada kasta lagi. Jangankan sebelum akhirat, ya kan, ketika ruh dicabut dari badan saja kemuliaannya hilang. Apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia orang kaya, apakah dia keturunan kesultanan, kerajaan manalah di Indonesia kan paling banyak tuh kerajaan itu. Kalau sudah ruh keluar dari badan, apalah seonggok bangkai manusia itu, tidak ada harganya. Pakaiannya kain kafan, diusung keranda, dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan manusia. Nggak ada lagi yang hormat sama dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah ingatkan. Makanya di sini al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, walaupun ibrahnya turun kepada Bani Israel, tapi lafaz-lafaz Al-Quran itu tentu juga pelajaran bagi kita yang membacanya. Maknanya bahwa apa yang terjadi dengan Bani Israel jangan pula kita tiru sebagai umat Islam, karena khawatir sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltum.
Kata Rasulullah, kalian wahai umat Islam nanti akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Maksudnya kalangan Yahudi sebelum kita dan Nasrani sebelum kita. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal kurang, sehasta demi sehasta kurang, mungkin sekilo demi sekilo gitu ya, semil demi semil gitu ya. Sampai kalau seandainya ini Rasul mempermisalkan ada biawak padang pasir. Biawak padang pasir beda dengan biawak batang. Biawak padang pasir itu putih, biawak batang itu hitam. Biawak padang pasir tidak kanibal, mereka makan sayur. Biawak padang pasir makan ular, beda ya. Dan jalan biawak itu belok-belok. Jadi kalau seandainya biawak itu masuk ke lubang kemudian berjalan belok-belok, kalian ikut di belakangnya. Walaupun belok kalian ikut belok. Walaupun sulit jalannya kalian pasti ikut. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, walaupun tata cara mereka susah ditiru, pasti kalian ikut menirunya. Coba lihat anak-anak muda ini. Coba ada orang yang dianting-anting sampai tutup botol aku dimasukkan sini. Itu gimana caranya deh? Agak sakit deh. Orang-orang ditojros-tojros ini kan sakit itu. Kita nengonya ditato pakai laser saja ngiri gitu ya. Kok ada orang yang seperti itu coba? Ya. Artinya walaupun susah ditiru juga oleh kita ini. Seperti itulah Rasul menghikayatkan bahwa umatnya ini akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Makanya sahabat bertanya, apakah yang Anda maksud Yahudi wahai dan Nasrani wahai Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan itu kata Nabi. Makanya ibarahnya di sini bagi kita umat Islam. Baru di sini setelah Allah Subhanahu wa taala katakan ya Bani Israel, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Disinilah permulaan kisah nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada Bani Israel, umat-umat sebelum Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi orang-orang Yahudi diingatkan, ingat dulu bapak-bapak kalian itu dapat nikmat banyak dari Allah. Inilah ceritanya. Supaya Yahudi sadar di Madinah itu dengan diingatkan nikmat yang pernah dianugerahkan kepada bapak moyang mereka. Apa nikmat yang Allah anugerahkan? Allah mengatakan, "Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim." Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya yang telah menggiring kalian kepada seburuk-buruk azab. Mereka menyembelih anak laki kalian, mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian diperbudak, jadikan nafsu seks. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan pada yang demikian itu ada bala ujian yang sangat besar dari Rabb kalian yang Maha Agung. Baik. Jadi kita tahu Bani Israel di zaman Nabi Yusuf enak. Bani Israel itu kenapa dimuliakan orang Mesir? Sebab ada Nabi Yusuf. Karena tahu Yusuf itulah yang menjadikan perekonomian Mesir menjadi maju dan dihormati negara-negara yang lainnya. Makanya Bani Israel dimuliakan di Mesir. Dan Fir'aun di zaman Yusuf beriman, tidak sebagaimana Fir'aun di zaman Nabi Musa yang disebut dengan Ramsis Tsani itu, Ramsis kedua itu. Ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, maka kemudian mulailah Bani Israel hidupnya tidak ada tujuan, karena tidak ada lagi sandaran mereka. Nabi Yusuf sudah meninggal. Apalagi setelah Fir'aun di zaman Nabi Yusuf meninggal, kemudian datang Fir'aun yang lainnya, Ramsis Tsani ini. Ada yang mengatakan namanya Tut Anhu Amuh. Bahasanya aneh kan? Tut Anhu Amuh. Hafal antum Pak? Ini namanya Fir'aun, nama si Fir'aun itu Tut Anhu Amuh katanya. Aneh. Ada yang mengatakan Ramsis Tsani namanya. Jadi ketika kemudian era Yusuf sudah meninggal dunia, kemudian era Fir'aun di zaman Nabi Yusuf juga sudah meninggal dunia, sudah era baru nih. Dan bapak-bapak Bani Israel sudah meninggal, tinggal anak turunannya. Sampailah kemudian di zaman era Musa alaihi salatu wassalam, berdirilah Fir'aun Ramsis Tsani yang sangat bengis itu. Berawal dari mimpi. Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api yang menggiring manusia yang mengarah dari Palestina dan membakar seluruh negara Mesir.
habis dibakar negara Mesir itu oleh api itu. Anehnya, semua daerah-daerah Mesir terbakar. Dalam mimpi Fir'aun melihat kampung Bani Israel tidak terbakar sedikit pun. Besoknya mimpi itu lagi, besoknya mimpi itu lagi. Akhirnya Fir'aun berusaha mengumpulkan penasehat spiritualnya. Itu bahasa kerennya, bahasa kasarnya dukun-dukunnya gitu. Kumpulkan tuh. Ini gimana nih saya mimpi nih? Ya, mimpinya kayak begini. Maka paranormal di sekitar Fir'aun, karena kita tahu bahwa di zaman Nabi Musa itu era keemasan sihir. Madrasah-madrasah sihir itu di mana-mana. Ya. Sehingga Fir'aun ini punya paranormal hebat yang meramalkan tentang mimpinya Fir'aun, dan mereka sepakat mimpinya Fir'aun ini bahwa akan muncul anak muda kelahiran Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Wah, murka Fir'aun. Jadi gimana nih? Kalau bisa jangan sampai ada anak laki-laki yang hidup. Nih, apa-apa, biarin saja. Kita lambatkan sedikit isyanya. Jadi akhirnya kemudian, ketika kemudian Musa alaihi salam Fir'aun ini mendengar mimpinya, kemudian mulailah melakukan pembantaian anak laki-laki. Allah katakan yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisaakum. Mereka membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan besar sehingga untuk dijadikan budak dan nafsu seksnya orang-orang Kipti itu. Mulailah di sini kekacauan di tengah-tengah Bani Israel. Kalau ada orang hamil dibuntuti sampai melahirkan. Kalau nampak bayinya laki-laki diambil langsung dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan. Sampai akhirnya keluarga Musa alaihi salatu wassalam ketika itu mengandung. Tetapi perubahan aturan sudah mulai berubah, karena gini loh, Bani Israel itu menentukan kemajuan Mesir. Karena Bani Israel itu diberikan pengetahuan luar biasa. Jadi yang membuat jalan, yang membuat gedung, yang membuat macam-macam gitu ya. Jadi itu Bani Israel. Jadi kalau seandainya Bani Israel ini kemudian dibantai, tidak ada generasi, lalu siapa yang akan mengembangkan Mesir ini? Maka itu pula yang menjadikan pertimbangan Firaun untuk tidak lagi membunuh dan membantai anak-anak laki-laki Bani Israel, kecuali diselang-seling. Tahun ini pembantaian, tahun depan dibiarkan hidup, tahun depannya lagi pembantaian, tahun depannya lagi dibiarkan hidup. Lah ketika hari tidak ada pembantaian, lahirlah Harun alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika terjadi perbantaian, hamil lagi ibunya Musa, lahirlah Musa, disembunyikan kelahirannya karena takut kalau ketahuan dibunuh. Dari situlah kemudian Umi Musa diilhamkan untuk menyelamatkan bayi Musa ini dan diletakkan di tabut. Tabut itu kotak. Nanti tabut ini ada cerita sendiri. Karena tabut ini, kotak Nabi Musa ini kecil nih, nanti kalau sudah lama, sudah ceritanya Musa sudah nggak ada, semua nggak ada, nanti kotaknya ini menjadi kotak berkah. Setiap Bani Israel perang bawa kotak ini menang. Namanya tabut. Lah dimasukkan ke tabut itu. Kemudian diletakkan di sungai Nil. Jadi waktunya nyusu digeret, susui, diletakkan, dilepas lagi. Sampai akhirnya Allah takdirkan tambangnya putus, terhanyut-hanyutlah di sungai Nil. Dan Allah takdirkan ketika itu apa? Salah satu putri Fir'aun itu ada yang sakit dan tidak bisa diobati. Sudah dikumpulkan dukun-dukun, tabib, enggak sembuh-sembuh salah satu putri Fir'aun. Karena Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua perempuan. Tetapi kata peramal, anak ini akan sembuh dengan cara diusap oleh kotak yang pertama kali nyemplung di sungai Nil katanya. Kata dukunnya ngomong begitu. Pas pula kemudian Asya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, melihat ada kotak terhanyut di tengah-tengah sungai Nil itu. Makanya diperintahkan pengawalnya, cepat ambil kotak itu, jangan-jangan itu yang menyembuhkan anak kita kan itu. Jika diambil kotak, rupanya isinya bayi, ganteng lagi. Dan Asya tidak punya anak laki-laki. Ketika melihat bayi itu ganteng, cinta pula sama dia. Datang Fir'aun, hampir mau dibunuh, tetapi Asya mengatakan jangan. Boleh jadi mudah-mudahan bayi ini qurratun aini walah, bisa jadi penyejuk mata kita wahai suamiku dan kamu. Kata Fir'aun, enggak, kamu saja, aku enggak mau katanya. Ya, kamu saja. Coba bayangkan kalau seandainya Allah katakan, Fir'aun mengatakan ketika istrinya mengatakan qurratu ainin li walah, semoga bayi ini menjadi penyejuk mata untukku dan kamu. Kata Fir'aun, iya. Tentu Fir'aun dapat hidayah.
Tetapi ketika dia mengatakan tidak, itu qurra ainun lak wa laysa li, itu penyejuk mata untukmu saja, tidak untukku. Sejak itulah Fir'aun tidak pernah beriman. Ya kan? Itu hidayah di sini milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Ya nanti kan, masih panjang kisahnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.